Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mahnih tahda bahu dawi ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum dengan judul Istidroj. Istidroj adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui keimanan dan syariat yang dikerjakan. Ketika seseorang diberi nikmat berupa rezeki yang melimpah, kesenangan hidup, kesehatan terus-menerus, panjang umur dan sebagainya. Namun, dengan nikmat tersebut, dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itulah istidroj yang akan semakin mendekatkan mereka dengan azabnya. Dari Ubah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidroj dari Allah. Ketika seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengindahkan peringatannya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu istidroj kepada mereka, yaitu pintu nikmat yang banyak sampai mereka akan berbangga diri dan sombong. Kemudian nanti Allah akan menyiksanya dengan tiba-tiba hingga mereka terdiam dan berputus asa dari segala kebaikan. Kita mungkin melihat orang kafir atau ahli maksiat ketika dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka malah mempunyai harta yang banyak, lebih makmur dan lebih sukses dari orang yang sering melakukan ibadah ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya itulah mungkin istidroj yang akan semakin melalaikan mereka. Pada surat Al-Imran ayat 178, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanya supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka yang menghinakan akan menantikan azab yang menghinakan. Ciri-ciri istidroj yang pertama yaitu ibadah kita semakin turun, namun kesenangan makin melimpah. Ketika seorang manusia ketika ibadah sering menunda-nunda atau bahkan tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi dia lebih memilih kesenangan-kesenangan di dunia yang dirasa ketika dia meninggalkan ibadah, kesenangan semakin banyak dan tidak mempengaruhi kehidupan dunia, maka bisa saja itu merupakan salah satu istidroj dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah berkata, hendaklah engkau takut jika selalu mendapatkan karunia Allah, sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidroj dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan maksiat tapi malah makin banyak kesenangan. Pada kesempatan ini, pada ciri-ciri ini, pada zaman sekarang banyaknya pemuda-pemuda yang melakukan maksiat tanpa disadari. Salah satunya yang paling banyak beredar adalah berpacaran. Ketika seseorang berpacaran, maka akan semakin banyak kesenangan-kesenangan di dunia yang didapatkan, tetapi mereka akan melalaikan sesuatu yang harus dihindari, yaitu salah satunya zina yang tidak boleh dilakukan di dunia. Pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya.
Yang ketiga, semakin kita kikir namun harta semakin banyak. Ketika manusia lupa atau bahkan tidak melakukan sedekah, infak atau berbagi kepada sesama, tapi harta terus mengalir terus-menerus di dirinya, maka bisa saja itu merupakan salah satu istidraj yang menimpa dirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya sedekah dapat membuat harta kita semakin banyak. Ketika kita dihinggapi sifat kikir, tak pernah zakat, infak, sedekah maupun mengelurkan bantuan orang lain, namun justru harta semakin melimpah ruah, itulah menjadi salah satu ciri istidraj. Yang keempat, jarang sakit. Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirinya. Sebagaimana diberitahukan pula bahwa Fir'aun adalah orang yang tidak pernah merasakan sakit, bahkan bersin pun dia tidak pernah, dan itulah yang membawa dia semakin bersombong diri. Semoga kita senantiasa terhindar dari istidraj dengan melihat ke belakang apakah ibadah kita dengan kenikmatan yang kita dapatkan di dunia sesuai atau tidak. Semoga kita senantiasa tidak berbangga diri, bersombong diri dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Dan sebagaimana kesimpulan, marilah kita senantiasa berkaca apakah nikmat yang selama ini kita dapatkan adalah benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat kita semakin dekat dengannya, atau justru istidraj yang akan membawa kita menuju azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum dari saya. Apabila kurang lebih mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.